Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Wa qala awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajali musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, adik-adik, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis yang kita berharap mudah-mudahan akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah kita bersama-sama akan mengkaji tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai hambanya semakin kita mengetahui akan kedudukan Allah, mengetahui eksistensi Allah, mengetahui bahwa Dia Allah adalah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Dia Allah adalah sebagai Rabb kita yang mengatur kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, maka kita akan semakin cinta, akan semakin takut, dan kita juga berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwa tempat bersandar yang layak bagi kita untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang menghimpit kita itu adalah Allah. Maka kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ikrar yang kita ucapkan ketika kita sholat. Kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, kalau kita memang betul-betul memahami, tentu dengan pemahaman itu menjadikan kita akan semakin yakin dan meningkatkan keimanan kita sekalian. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas beberapa hal kaitan dengan penulis penulis kitab Aqidah Awam ini
maka kita langsung kepada pembahasan yang pertama, di mana pembahasan ini kita berbicara tentang sifat Allah Ta'ala, sifat Allah yang tinggi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat-sifat yang jaiz, dan juga Allah Ta'ala memiliki sifat al-mustahil, jadi artinya sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna, dan mustahil bersifat sebaliknya. Maka para ulama kemudian menetapkan apa yang disebut dengan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sifat wajibnya, mustahil, dan jaiz. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Namun beberapa sifat wajib bagi Allah yang terdiri dari 20 sifat ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Nah, sifat nafsiyah ini ada 1, yaitu wujud. Kemudian yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai, atau sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Nah, sifat-sifat ini ada 5, yaitu qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadis, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak ketika dalam pujian. Kemudian sifat ma'ani, atau ini adalah sifat abstrak yang wajib ada pada Allah, yang termasuk sifat ma'ani ini ada 7, yaitu qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Lalu sifat maknawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat maknawiyah tidak dapat berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat maknawiyah. Nah, itu oleh karena itu kita baca saja, kita baca matanya. Qala an-nadhim rahimahullah, wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah. Jadi
dalam matan ini kemarin ini sudah saya baca kayaknya ini. Sudah saya baca langsung kepada dan setelahnya fa'lam ya wa ba'du. Selanjutnya fa'lam ketahuilah biwujubil ma'rifah, wajib untuk mengetahui. Jadi kita sebagai hamba Allah itu harus mengetahui dengan baik bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang di situ ada 20 tadi yang sudah saya jelaskan. Min wajibin lillahi isrina sifat. Nah itu kemudian fawahu mawjudun qadimun baq mukhalifun lil khalqi bil itlaq wa qaimun ghaniyun wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'ul basar sami'un al basiru wal mutakallim lahu sifatun sab'ah tantadhimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatul ilm kalamun istamar. Ini kita jelaskan penjelasannya di wabakdu tadi ya. Wabakdu maksudnya adalah setelah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim walhamdalillah wassalatu wassalam, karena di sini yang dalam buku saya ini kan langsung wabakdu fa'lam biwujudil ma'rifah, tapi itu sebelumnya adalah setelah basmalah walhamdalillah wassalatu wassalam yang kemarin pertemuan kemarin sudah saya bahas ya. Itu biwujubil ma'rifah artinya kewajiban untuk mengetahui kebenaran ya. Tentunya kebenaran ini adalah standarnya kepada Quran dan Sunnah. Karena sumber hukum kita itu adalah Quran dan Sunnah. Ya. Jadi al-jazmu al-muwafiq lil haq, kewajiban untuk mengikuti sesuai dengan yang benar, tentunya andalilin berdasarkan dalil ya. Walaisa bitaklid, tidak asal taklid ya. Taklid itu bagaimana? Taklid itu mengikuti tetapi kita tidak tahu sumber pengambilan hukum tersebut. Tapi kalau kita mengikuti seseorang tetapi kita tahu pengambilan hukum orang yang kita ikuti itu namanya ittiba. Ya, kita berarti mengikuti bukan taklid. Makanya jangan taklid. Itu maksudnya jangan asal kita itu mengikuti ya, sesuatu yang kita tidak tahu pengambilan hukum itu. Makanya kewajiban kita ini adalah untuk tholabul ilmi, agar kita ini kalau toh mengikuti itu ittiba, karena kita tahu dalil, oh saya ikut ustadz ini atau Pak Yai ini atau guru karena berdasarkan penjelasan beliau kenapa dia beramal ya, karena berdasarkan pengambilan hukumnya dari Quran dan Sunnah.
Tuh. Jadi beda antara taklid dengan ittiba, sama-sama mengikuti. Tapi kalau taklid itu kita tidak tahu sumbernya dari mana, asal ikut. Tapi kalau mengikuti dalam arti ittiba itu kita tahu, oh dia dalilnya dari Quran dan Sunnah, walaupun gak hafal gak apa-apa. Tapi ketika dia ditanya, Tat kok begini ya, ini ada dalilnya. Oh ya, tapi kadang lupa, ya nggak masalah. Nah, ini. Jadi andalilin walaisa bitaklid. Nah, apalagi dalam masalah al-aqidah, ya. Dalam masalah akidah ini harus kita betul-betul mengetahui sumbernya. Artinya berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah. Jangan asal, karena ini kaitannya dengan masalah ya, akidah. Jadi wajib ya, bagi kita sebagai mukallaf, orang yang mendapatkan beban kewajiban menjalankan syariat ini ya, untuk mengetahui aya'rifa min sifatillahi ta'ala al-wajib fi haqqihi, mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib yang ada pada diri Allah ya. Mala yutasawwaru fil aqli adami ya, yang walaupun akal belum mampu menggambarkan ya. Tetapi ya itu wajib, kita harus mengetahui sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah saya jelaskan yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Nah, ini. Nah, maka tadi penulis fawahu maujudun qadimun baqun. Ya. Di sini kita jelaskan al-wujudu bimakna thubuti syai' wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala lidzatihi la illatin ya. Jadi wujud ya. Artinya wujud wajibnya keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan zatnya, bukan karena alasan tertentu ya, tetapi memang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah betul-betul ada ya, betul-betul wujud gitu ya. Betul-betul wujud ya. Dan kita mengetahui akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita mengetahui keberadaan ataupun wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya makhluk-makhluk. Sebab kalau tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada makhluk yang ada ini. Artinya keberadaan kita ini karena keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan ada kalau Allah ini tidak ada. Berarti kita ini ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallah, sesungguhnya
Aku Allah la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan saya, kata Allah. Fa'budni, maka beribadalah kepadaku. Ya. Dan kita memang diciptakan ini adalah bukan untuk tujuan yang lain, tapi kita diciptakan oleh Allah ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga ya, maka tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan apa? Supaya liya'budun, manusia dan jin ini beribadah, mentauhidkan Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah memang wujud dan harus diibadahi, karena kita diciptakan itu bukan untuk tujuan yang lain, tetapi tujuannya Allah menciptakan kita semua ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Maka segala aktivitas yang kita lakukan hendaknya kita arahkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ya. Sesuatu yang mubah saja kalau itu diniatkan untuk ibadah, yaitu bernilai ibadah. Tetapi kalau kita tidak ada niatan untuk beribadah, ya itu sekedar aktivitas yang tidak bernilai ibadah. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa ismun jami' lima yuhibbullahu wa yarda min qaulin aw fi'lin. Ya. Nama dari sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah dari perkataan dan perbuatan, maka itu disebut dengan ibadah. Tetapi ibadah itu bernilai ibadah kalau memang diniatkan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau tidak, ya tidak. Nah ini, makanya penting bagi kita untuk membenarkan niat kita. Kembali pada persoalan wujudnya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 8, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Ini jadi apakah mereka tidak berpikir pada jiwa mereka apa yang Allah ciptakan dari langit dan bumi dan apa di antara keduanya kecuali dengan hak. Artinya apa? Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikasih panca indera, ya. Waladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dia Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kepada kalian atau menjadikan untuk kalian itu pendengaran, penglihatan dan hati supaya bersyukur. Nah, orang itu bisa bersyukur apabila dia berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita yang terdiri dari berbagai panca indera dan juga organ tubuh yang memiliki fungsi masing-masing dan bekerja sama. Nah, kita berarti disuruh untuk selalu berpikir yang dengan berpikir itu hendaknya kita
bisa mengambil pelajaran. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, dan menciptakan apa-apa yang ada di dalam keduanya. Ini adalah untuk tujuan yang benar, ya. Dan tentu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan berapa waktu Allah menyediakan bumi dan langit ini untuk kepentingan hambanya, ya. Ini ada waktunya karena kita meyakini, dan itu harus menjadi keyakinan kita, bahwa nanti langit yang ada, bumi yang ada akan hancur kalau sudah datang kehendak Allah yang namanya kiamat. Dan itu tidak boleh diragukan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah, ya, khafidhatur rafi'ah, dan seterusnya. Jadi kalau sudah datang, ya, waktunya ini, kalau sudah dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Jangan sampai kita mendustakan. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu ingkar terhadap pertemuannya kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan bahwa kita nanti harus mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hambanya itu ingin bertemu dengannya, hendaknya kita beramal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solehah. Ya, barang siapa yang mengharap, ya, bertemu dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal dengan amalan solehah. Tetapi di dalam beramal soleh kita harus hati-hati, jangan dirusak amal soleh kita dengan maksiat yang namanya syirik ataupun maksiat-maksiat yang lain. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Satu sisi kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal soleh, tapi satu sisi kita disuruh waspada agar amal yang kita lakukan jangan rusak gara-gara perbuatan maksiat, kedoliman yang besar, yaitu yang namanya syirik. Kembali kepada persoalan tadi, ya, tentang wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika ada Arab Badui ditanya, ya, tentang wujud Allah, ya, maka adanya unta itu karena, ya, unta itu sebagai tanda. Demikian juga adanya kotoran. Adanya kotoran itu kotoran khimar. Ini menunjukkan ada khimarnya. Kalau nggak ada khimarnya ya mesti nggak ono kotorannya. Ini ono kotoran. Kalau sapi contohnya, ada kotoran sapi, berarti ono sapi ini. Kalau ono kletong tapi gak ono sapi ini, bi? Ngerti kletong? Telpong, kalau orang sini telpong, ya. Kalau orang Lamongan itu kletong, ya. Telpong, ya. Kok ada telpong? Ya karena mergono sapi ini. Kotorannya kambing sing napa, Pak? Brindil, ya. Cemindil. Kalau Lamongan itu memang kurang sedikit bahasa. Kletong wedhus, kletong sapi, kletong kabeh. Kreatif. Iya. Ya. Gak tahu kalau ini ternyata dilihat orang Lamongan, yang ini enggak Lamongan gitu. Gagar. Tapi memang yang saya tahu gitu. Jadi kletong ya tinggal kletong wedhus, kletong sapi, kletong apa maneh. Nah, adanya kotoran itu menunjukkan memang ada yang mengeluarkan
itu. Kalau itu kotoran sapi berarti kok ono kotoran, ya ono sapine berarti. Ya. Kemudian kalau ada bekas telapak kaki berarti memang ono wong lewat. Gitu loh. Nah, ini juga menunjukkan kalau adanya alam ini, adanya langit, adanya bumi, adanya ciptaan yang ada di dalamnya menunjukkan keberadaan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya. Jadi kita disuruh mikir gitu loh. Disuruh mikir ya, berbicara tentang sifat wajibnya, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita yakin dan percaya keberadaan Allah ini kita ketahui dengan keberadaan kita sebagai hambanya yang telah diciptakan. Kalau tidak, kita tidak ada, ya Allah tidak ada. Artinya keberadaan kita ini menjadi bukti nyata akan keberadaan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa dipahami ya? Ya, kalau nggak paham ya nggak belajar mana lah. Ya. Kemudian sifat yang kedua adalah qidam. Nah, sifat yang kedua adalah qidam. Di Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu punya sifat qidam. Artinya bahwa Allah itu adalah terdahulu. Nah, kita penjelasannya di Allah itu terdahulu, yang pertama maksudnya. Jadi tidak ada yang mendahuluinya. Tidak ada yang mendahulunya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah yang pertama kali. Nah, kalau kita menjadi ciptaannya Allah berarti nggak mungkin Allah, keberadaan Allah itu setelah sesuatu yang diciptakan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah al-awwal wal akhir. Nah, ini menunjukkan kepada kita sifat wajibnya bahwa Allah ini adalah qidam, yang pertama atau yang terdahulu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali, karena dialah yang membuat al-kainat, segala apa yang ada ini. Kemudian yang kedua adalah al-baqa, ya, kekal. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa, keberadaan Allah ini kekal, ya. Bakin ila ghairi nihaya, ya, jadi kekal, tidak ada akhirnya. Ya. Artinya
kita tidak tahu. Yang jelas bahwa Allah ini, sifat wajib Allah adalah kekal, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rahman ayat 28, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di bumi ini fana, ya, artinya terbatas, nanti ada waktunya hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal itu adalah Allah, wajah Allah. Kemudian dikuatkan dengan ayat yang lain, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Miliknya lah al hukmu, keputusan hukum, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah ya, kalian akan dikembalikan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini kekal, ya. Berbeda dengan kita. Kita ini hidup di dunia ada batasannya, kita tidak tahu ya, berapa umur kita, ya. Apakah dikasih kesempatan sampai umur 70, 80, apa 67 dan seterusnya, ya. Makanya kadang-kadang kita ini heran ataupun kaget. Kalau heran ya, kaget. Kemarin baru berbincang-bincang dengan kita, tiba-tiba dia harus pergi karena terbatas, karena fun. Dan ketika sudah dimasukkan ke dalam tanah, ya, tulang belulangnya akan hancur. Illa rahimahullahu ta'ala, kecuali yang mendapatkan rahmat, dijaga oleh Allah, ya, di alam di makbarohnya ini, jasadnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak termakan oleh cacing tanah. Ini berarti lahu fadlun, punya keutamaan, terutama mereka-mereka yang ahlul Quran, ya. Mereka yang muhafizul Quran, ya. Ahlul Quran. Itu sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, mukhalifatuhu ta'ala lil hawadith, ya. Yang keempat ini? Oh ya, yang keempat. Saya tadi bilang berapa? 3 ya. maksud hati 4 tapi ternyata bunyinya 3. Memang cok ngono iki. Nambah. Iya. Mukhalifatuhu ta'ala lil hawadith. Ya. Jadi yang keempat itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama, ya, tidak sama dengan makhluknya. Di Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengannya, ya. Dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Artinya bahwa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maha mendengar, maha melihat, ya, tetapi bahwa apa yang
ya, pendengaran atau penglihatan Allah dengan makhluknya tidak sama. Ya, pokoknya kita jangan terlalu memikirkan ya, zatnya Allah. Yang penting bahwa ketika kita mendapatkan informasi dari Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah ya, tentang bahwa Allah ya, itu mendengar, melihat, tetapi mendengarnya manusia dengan mendengarnya Allah itu tidak sama, gitu loh. Kalau kita kan mendengarnya kan terbatas, ya. Kalau kita melihat juga melihatnya itu terbatas, berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita hendaknya memperbanyak ya, untuk memikirkan akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu hebatnya. Kita jangan terlalu memikirkan ya, zatnya Allah ya. Kita yakin keberadaan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ya, jangan sampai kemudian kita berlebih-lebihan sehingga karena memang itu adalah sesuatu yang gaib, kita hanya mempercayai dan harus percaya akan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran dan Sunnah ya. Tetapi kita, kewajiban kita adalah keimanan akan itu semuanya, dan kita hendaknya berpikir akan ciptaan yang sudah diciptakan oleh Allah, sehingga itu menunjukkan akan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta ya. Kalau toh kita bisa menciptakan sesuatu, itu sifatnya adalah ya, tahwilu syai' ila syai', merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya ini, contohnya adalah meja ini, yang tadinya dari kayu. Tapi kalau kita nggak bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, bisanya kita ini adalah merubah sesuatu bentuk ke bentuk yang lain. Ini manusia. Kalau toh manusia dikasih ilmu oleh Allah, sesungguhnya ilmu yang dimiliki manusia itu gambarannya adalah ibarat ya, ilmu manusia itu satu tetes dari lautan. Tapi kadang-kadang karena ilmu orang bisa sombong. Ketika ilmu itu tidak berkah, dalam arti justru sesungguhnya ketika Allah kasih ilmu, sesungguhnya dia harus lebih lebih tunduk dan tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ilmu, dan akan mengakui akan keterbatasannya. Di atas ilmu ada ilmu yang lain, gitu loh. Di manusia itu memang serba terbatas, berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ini. Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsi, yang kelima, berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Jadi berbeda dengan kita sebagai makhluk Allah yang banyak keterbatasan, kita sering menggantungkan kepada orang lain. Kalau Allah tidak butuh ya, tidak butuh orang lain, tidak butuh makhluknya, tetapi makhluk kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah tidak butuh bantuan siapapun ya, dari makhluknya ataupun yang lain, tetapi qiyamuhu ta'ala binafsihi, qiyamuhu
binafsihi. Artinya Allah berdiri sendiri, ya, tidak membutuhkan yang lain, ya. Jadi justru kita sebagai manusia yang membutuhkan Allah. Allah tidak butuh kita. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, antumul fuqara, kamu itu membutuhkan. Fakir ini kan orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara dia Allah tidak butuh. Ghaniyun itu artinya kan tidak membutuhkan. Jadi kita yang butuh sebagai manusia yang memang serba terbatas, ya. Makanya kita disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian, butuh orang lain, butuh bantuan orang lain, ya. Tetapi yang lebih besar lagi adalah kita ini butuh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupi atas segala kebutuhan kita. Jadi kalau tadi saya pertama kali alhamdulillahi wa kafa, segala puji bagi Allah yang telah mencukupi. Kita ini tidak bisa mencukupi kebutuhan diri kita dan juga keluarga kita. Alhamdulillah saya mencukupi. Itu sebetulnya cukup di situ bukan berarti memberikan segala sesuatunya, tidak, ya. Tetapi yang memberi kecukupan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita ini membantu keperluannya, karena kadang manusia itu tidak merasa cukup. Sudah dikasih 1 lembah emas, mintanya, ya, 2 lembah emas. Dikasih 2 lembah emas, mintanya 3, 4, ya, 5, 6 seterusnya. Tapi jangan berbicara tentang masalah istri loh, kalau untuk laki-laki itu beda lagi, ya. Itu beda. Aslinya nikah itu kan poligami, ta'adud, ya. Ayatnya jelas itu. Fangkihu matobalakum minan nisa, kan loro, telu, ya. Minan nisa matna matulata. Tapi kapan wedi, ya? Kalau takut pecirit, ya. Bahkan katanya orang pecirit itu 1, karena takut enggak bisa adil gitu loh. Jadi 1. Makanya bukan apa-apa kalau kita lihat, ya, generasi terbaik, jangan kemudian karena seperti itu kita benci Nabi. Nabi Muhammad, para sahabat itu juga hampir seperti itu. Tapi jangan kemudian menyalahkan, ya, yang baik pelaksana atau yang tidak melaksanakan. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan gitu aja lah, ya. Ya gitu dah. Sesuai dengan kebutuhan. Ora butuh kok dibutuh-butuhke gitu. Oke, innallaha la ghaniyun 'anil alamin, juga dalam surat Al-Ankabut, bahwa sesungguhnya Allah la ghaniyun, ya, 'anil alamin. Artinya Allah itu tidak membutuhkan, tidak membutuhkan apa-apa, ya, tetapi yang butuh itu adalah makhluknya. Yang butuh itu adalah makhluknya, bukan Allah, ya. Makanya dalam ada riwayat itu baik manusia itu taat atau tidak taat itu tidak menjadikan Allah, ya, madharat sedikit pun.
Jadi taatnya manusia atau tidak taatnya manusia itu tidak memadorotkan Allah. Tapi kita yang butuh, ya, butuh ketaatan agar kita dihindarkan daripada siksa Allah. Sebab Allah itu sudah menyediakan yang taat dikasih surga, yang maksiat dikasih neraka. Lah kita ini mau tinggal ikut yang mana saja, itu tinggal pilihan. Kita masih dikasih pilihan sebab kita tidak tahu apakah nasib kita ini ke surga atau ke neraka. Ya kita berdoa agar kita termasuk ahlul jannah. Allahumma amin. Sing ora amin cok ya mbok ora butuh. Ngantuk. Gitu loh. Ya. Kemudian yang keenam wahdaniyah. Ya, wahdaniyah. Artinya Allah Maha Esa, ya. Di ahad. Adamu ta'addud fi dzatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Ya, tidak berbilang, ya. Jadi Allah Esa, ya, baik itu sifatnya ataupun perbuatan Allah, ya, dan zatnya Allah, ya. Maksudnya dalam tidak berbilang sifat Allah, karena memang bahwa tidak ada sifat yang menyerupai dengan sifat Allah. Kalau toh sama-sama bahwa Allah itu, contohnya ya, sama-sama bahwa Allah itu mendengar, bahwa Allah itu maha mendengar, maha melihat, tetapi ya sifat yang dimiliki oleh Allah tadi itu berbeda dengan sifat mendengar dan melihatnya yang dimiliki oleh makhluk. Karena tadi ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Makanya di sini wahdaniyah dalam zatnya juga, wahdaniyah dalam sifatnya, dan wahdaniyah di dalam af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah itu ya berbuat, contohnya bahwa Allah maha menciptakan, maha menghidupkan, maha mematikan, itu perbuatan. Juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya maha maha memberi rizki, ya, menghidupkan dan mematikan. Itu adalah perbuatan Allah, ya. Akan rububiyah, kalau dalam penjelasan yang lain itu adalah tauhid, ya, rububiyah Allah, ya. Tauhid mengisahkan dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia Allah Ar-Razzaq, bahwa Dia maha memberi rezeki, bahwa Dia Allah adalah, ya, yuhyi wa yumit, ya. Dia Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Mudabbir, bahwa Allah ini pengatur alam, ya. Rabbul alamin. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini, ya. Jadi wahdannya ada muta'addud, ya, fi dzatihi, artinya fi dzatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Jadi kalau tak Allah, ya, punya sifat, tetapi hanya sifat Allah ini sendirian berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Itu yang dimaksud dengan wahdatus sifat. Kalau wahdatul af'al tadi sudah saya terangkan,
khaliqun fallahu khaliqu kulli syai', ya. Mubtadi'u kulli syai', ya, kulli syai', jadi pencipta. Jadi fahuwa ta'ala mustaqillun bil ijadi wal ibda', bahwa Allah sendiri yang mewujudkan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi kita ini kan beda, tadi sudah saya terangkan, kitanya itu kalau toh kita ini sifatnya hanya merubah satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak bisa dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bisanya kita atau mampunya kita sebagai manusia karena terbatas, tahwilus syai' ila syai', merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Tadi sudah diingatkan tinggal 5 menit. Kok cepet ya? Burung apa-apa gitu. Ya, jadi dia Allah, ya. Esa wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, ini jadi sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yang esa. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai illa huwa, kecuali melainkan dia Allah, huwa ar-rahmanur rahim. Makanya kita sering membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah adalah esa. Sebab apa? Sebab kalau di dunia ini kok ada 2 Tuhan atau 3 Tuhan, maka akan rusak. Soalnya yang satu ingin yang model A, yang satu model B. Akhirnya apa? Tarung, gitu. Akan berkelahi sendiri. Ya. Dan ini juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun. Ya. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Jadi kalau kalau di dalamnya mengatur bumi ini ada beberapa sesembahan, ya, ada beberapa sesembahan, maka nanti apa? Tidak sama keinginannya, tentunya akan menjadikan rusak. Sehingga kalau ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu, ini tentunya bertentangan dengan tauhidnya para nabi. Sebab tauhidnya para nabi itu sama, ya. Jadi mentauhidkan Allah ilahun wahid, satu sesembahan, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau kemudian kok terjadi 3, wah ini sudah dirubah, ya. Sudah dirubah. Makanya agamanya nabi-nabi itu sama, yaitu Muslim. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya inna wastafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal mautu id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Nah itu, ya tak?
Jadi nabi-nabi itu juga sesembahannya esa, satu, ilahu wahidah. Ya. Mulai dari disebutkan di situ kan Ibrahim, Yakub, ya. Ibrahim, Ismail, Ishak, wa Yakub. Ya. Di mana sesembahan nabi-nabi itu adalah ilahu wahidah wa nahnu lahu muslimun, dan kita ini adalah kepada Allah yang ahad itu adalah muslimun, berserah diri. Ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus setiap umat itu seorang rasul, yang inti dakwah para rasul itu adalah apa? An i'budullaha, hanya beribadah kepada Allah saja. Ilahun wahid, maksudnya satu sesembahan Allah esa, ya. Ilahun wahid. Wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan-sesembahan, ya. Karena taghut ini adalah artinya diantaranya adalah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita, ya, sehingga jangan sampai karena mereka tidak dibekali dengan ilmu agama, terutama sifat wajib bagi Allah wahdaniyah ini tidak paham, sehingga mudah sekali ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup datang kepada, ya, dukun, di mana dukun ini mengaku mengetahui ilmu yang gaib, yang ini sudah berarti dia mengkufuri apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu datang ke dukun aja, ya, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, ya, sungguh dia telah mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali itu, ya, karena sudah diingatkan, ya, sudah 21.15, ya. Tadi mulai jam 8 lebih berapa Pak? 10 menit, berarti ini sudah 5 menit, ya, sudah 15. Kalau ada pertanyaan, ya, monggo, ya, kaitan dengan ini. Kalau tidak ada berarti ya sudah paham semua, dan kelihatannya juga yang penting kita niatnya walaupun sebentar datang, niatnya itu adalah thalabul ilmi, niatnya adalah bermajlis dalam majelis ilmu. Insya Allah ini menjadi pahala bagi antum sekalian, ya. Lebih-lebih yang rumahnya jauh dari sini, beda desa, nah, ini mudah-mudahan langkah kaki atau langkah roda panjenengan dari rumah menuju ke tempat ini menjadi amalan solehan, amal soleh, ya, ataupun yang mendengarkan, ya. Karena ini live streaming, ya. Nah, ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kesalahan saya pribadi karena keterbatasan ilmu dan seterusnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dulu, kalau ada pertanyaan nanti biar jawab. Assalamualaikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.